Kemudian nantinya ini Pak, misalkan teman-teman dari Sobat UNES ada yang berminat, gambaran umumnya untuk prospek pekerjaan lulusannya seperti apa Pak? Oh ya, jadi di UNES itu kan judulnya teknik arsitektur. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu ada dua aliran ya, ada arsitektur, ada teknik arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di podcast Promosi Prodi. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari program studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Selamat datang Pak Didi Novianto. Selamat datang, terima kasih. Ya, kali ini kita akan berbicara panjang lebar tentang apa itu Prodi Arsitektur dan apa aja yang akan dihadapi selama masa kuliah. Yang pertama mungkin kita ingin tahu dulu Pak, seperti apa itu secara profil Prodi Teknik Arsitektur UNES. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Didi Novianto dari program studi Teknik Arsitektur UNES. Jadi program studi Teknik Arsitektur UNES ini berdiri sejak tahun 2010. Kemudian sekarang sudah mendapatkan akreditasi B. Alhamdulillah. Ya, untuk program studi arsitektur ini kan sudah cukup lama bisa dibilang Pak, sudah banyak juga lulusannya. Untuk proses penempuhan kuliahnya itu seperti apa Pak? Cenderungnya apakah ke teori praktek seperti apa? Oh ya, jadi sistem perkuliahan seperti pada umumnya program studi teknik arsitektur di Indonesia, mata kuliahnya itu mata kuliah yang disebut mata kuliah pokok itu namanya studio perancangan arsitektur. Jadi mulai di semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 6 itu ada mata kuliah berseri, berkelanjutan, namanya mata kuliah studio perancangan dan itu adalah mata kuliah praktek. Karena merupakan core dari kurikulum, SKS-nya itu besar. Jadi yang studio perancangan semester 1 itu SKS-nya 3, setelah itu 4, kemudian 5, dan 6 lah seperti itu. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok yang ada di program studi teknik arsitektur. Ya, terkait dengan praktek itu Pak, ya, fasilitas apa yang ada di Prodi untuk menunjang praktikumnya tadi itu Pak? Ya, oke. Jadi untuk praktek di program studi teknik arsitektur, terutama adalah untuk menggambar, untuk studio ya. Jadi istilahnya studio. Jadi mahasiswa itu merancang suatu objek arsitektur. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu di semester awal sampai semester akhir itu prakteknya adalah kebanyakan di studio. Peralatan yang digunakan itu seperti biasanya adalah peralatan menggambar. Kemudian dari kampus itu menyediakan ruang atau studio yang dilengkapi dengan meja gambar. Bahkan juga ada ruang-ruang yang dilengkapi dengan komputer. Namun begitu, mahasiswa juga harus menyediakan secara mandiri kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kegiatan praktek itu supaya nanti proses pembelajarannya lebih maksimal. Seperti apa? Ya seperti peralatan menggambar, kemudian komputer, mungkin juga kertas-kertas dan sebagainya. Jadi sebagian dari lembaga, dari kampus, sebagian memang dari mahasiswa sendiri seperti itu. Oh ya. Kemudian untuk misal ada teman-teman dari Sobat UNES ingin mendaftar nih Pak. Ya. Tahun ini kuotanya yang dibuka untuk Prodi Teknik Arsitektur sendiri ada berapa Pak? Ya, jadi untuk tahun 2020 ini kita menerima 2 rombel atau 2 rombongan belajar itu sebanyak 41 rombelnya. Jadi ada 80 mahasiswa baru yang akan diterima pada tahun 2020 ini. Oh ya, itu berarti dari semua jalur ya Pak? Ya, dari semua jalur. Ya. Oke. Kemudian cenderungnya ini Pak, mungkin bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman Sobat UNES, itu rata-rata teknik itu diisi dengan cowok-cowok gitu Pak. Ya. Bagaimana kalau di Prodi Teknik Arsitektur UNES ini Pak? Oh ya, jadi sekarang itu kecenderungannya mulai berimbang ya. Jadi kalau zaman dulu teknik itu identik dengan cowok, laki-laki, seperti SMK, STM itu ya, tapi lama-kelamaan di Prodi Arsitektur itu berimbang antara laki-laki dan wanita. Jadi seperti itu. Bahkan tahun sekarang itu kadang ada beberapa angkatan yang bahkan bisa banyak ceweknya seperti itu. Tapi boleh saya katakan berimbang lah.
Ya, jadi buat Sobat UNES ini yang cewek-cewek jangan berkecil hati ya. Karena sekarang sudah mulai berimbang antara yang cowok dengan yang cewek seperti itu. Untuk keketatannya sendiri Pak seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat di UNES ya, UNES itu di Indonesia kan termasuk peminatnya tinggi. Ya. Kalau kita lihat di UNES sendiri, kalau kita kelompokkan dalam tiga kategori ya, peminat tinggi, sedang, mungkin agak kurang, itu yang prodi teknik arsitektur termasuk yang peminatnya tinggi, seperti itu. Wah, cukup sulit berarti ya, bisa dibilang karena keketatannya tinggi. Terkait dengan keketatan itu, ada nggak yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar Pak? Misal harus jago gambar lah, harus jago desain komputer dan lain sebagainya, seperti itu Pak? Ya, jadi untuk seleksi memang belum ada tes khusus untuk menggambar. Jadi masih mengikuti SBMPTN dan SNPTN seperti biasa, ujian tertulis. Namun alangkah baiknya apabila calon mahasiswa ini memang benar-benar punya bakat dan minat di bidang menggambar. Itu akan lebih bagus. Karena apa ya? Karena nanti akan sesuai dengan minatnya. Karena apa? Nanti pelajarannya, mata kuliahnya itu kan banyak gambarnya. Kalau dia nggak hobi, nggak seneng, kemudian juga nggak bakat ya, tentu saja berbeda dengan yang mereka yang benar-benar suka menggambar dan biasanya itu kalau suka menggambar ya gambarnya bagus, itu akan lebih bagus seperti itu. Ya, sebagai dasar ya Pak? Ya. Kemudian nantinya ini Pak, misalkan teman-teman dari Sobat UNES ada yang berminat, gambaran umumnya untuk prospek pekerjaan lulusannya seperti apa Pak? Oh ya, jadi di UNES itu kan judulnya teknik arsitektur. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu ada dua aliran ya, ada arsitektur, ada teknik arsitektur. Kalau teknik arsitektur itu memang kandungan tekniknya lebih banyak dibandingkan apabila prodinya namanya hanya arsitektur. Jadi kalau teknik arsitektur itu lebih luas lagi bidang pekerjaannya. Dia bisa bekerja di konsultan teknik, di biro arsitek, developer, kontraktor, semua industri jasa konstruksi dan semua hal-hal yang berkaitan dengan desain. Dalam arti apa? Selain konstruksi, bisa juga di furniture, bisa juga di desain-desain yang mengkaitkan dengan bakat menggambar si mahasiswa tadi. Jadi saya ulangi, bidangnya bisa sangat luas, baik yang berkaitan dengan dunia konstruksi maupun yang berkaitan dengan dunia desain, baik di pemerintahan maupun yang swasta. Bahkan tidak menutup kemungkinan lulusannya nanti bisa berusaha sendiri menjadi ya katakanlah freelance, menjadi sebelum benar-benar menjadi arsitek perusahaan, dia bisa menjadi usaha, misalkan mengerjakan bolongan-bolongan rumah, wira swasta di bidang pembolongan bangunan, bisa seperti itu. Oh ya, cukup luas berarti ya Pak ya. Untuk prospeknya. Ada nggak Pak salah satu contoh sukses story-nya, misal ada yang membangun perusahaan atau prestasi-prestasi lain yang ada dari prodi teknik arsitektur? Oke, salah satu contohnya ada beberapa lulusan kami yang berusaha sendiri mendirikan usaha kontraktor baik di bidang bangunan maupun interior. Bahkan ada rekanan dari UNES ini yang juga yang mengerjakan itu dari alumni arsitektur. Dia mempunyai perusahaan yang fokusnya kontraktor di bidang interior. Banyak mengerjakan proyek-proyeknya UNES, termasuk rumah dinasnya, termasuk rumah dinas UNES, rumah-rumah wismanya UNES, seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk sesi terakhir Pak, ada nggak yang perlu disampaikan untuk pesan-pesan kepada Sobat UNES yang kiranya nanti berminat untuk mendaftar di teknik arsitektur? Ya, oke. Jadi untuk rekan-rekan semua, adik-adik calon mahasiswa yang akan mendaftar di UNES, yang penting itu adalah passion, minat, bakat, dan ketekunan Anda nanti untuk menyelesaikan studi. Dan saya doakan nanti bisa, kalau memang punya keinginan mendaftar di UNES, bisa diterima. Dan nanti setelah diterima, itu yang paling menentukan sebenarnya adalah minat Anda, passion Anda. Karena apa? Karena berkaitan dengan kemampuan akademik yang tinggi itu selama saya amati, saya evaluasi itu sebenarnya nomor 2 ya. Jadi kecerdasan, terutama kecerdasan matematik itu barangkali nomor 2 kalau di arsitektur. Yang paling penting ya tadi itu kreativitas, ketekunan, minat dan bakat, dan tentu saja tidak cepat bosan. Jadi itu yang modal utama kalau belajar di arsitektur, seperti itu.
Oke, terima kasih. Satu lagi Pak, buat teman-teman Sobat UNES ini yang penasaran tentang profil lebih lanjut dari teknik arsitektur bisa dikunjungi di mana Pak? Alamatnya? Alamatnya di website arsitektur.unes.id. Oh ya, silakan bagi teman-teman yang penasaran di sana ada kontak personnya, ada banyak profil lulusan, kurikulum dan lain sebagainya. Sekian untuk podcast UNES kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.